Sebelum kita masuk mata pelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selanjutnya kita absen dulu ya. Ya, Bu. Selanjutnya untuk materinya tentang fikih. Untuk materi pokoknya hukum waris dalam Islam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang hukum waris dalam Islam. Ada 5 poin. Yang pertama itu pengertian hukum waris Islam. Yang kedua tujuan hukum kewarisan Islam. Yang ketiga itu urgen hukum waris Islam, sumber. Yang keempat sumber hukum kewarisan Islam. Yang kelima asas-asas hukum kewarisan Islam. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian hukum waris Islam. Hukum waris dalam Islam adalah sistem yang diatur oleh syariat Islam untuk pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Prinsip utama adalah hukum waris Islam adalah bahwa harta peninggalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Ada beberapa poin penting dalam hukum waris dalam Islam. Yang pertama itu ketentuan Al-Quran. Dalam pembagian harta waris diatur dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 yang mengatakan bagaimana harta peninggalan dibagi antara ahli waris yang telah ditetapkan. Di sini ada ayatnya, arti surat An-Nisa maksudnya. Allah memerintahkan kamu tentang pembagian waris anak-anakmu. Kepada laki-laki mendapatkan bagian yang sama dengan 2 orang perempuan. Kalau anak perempuan lebih dari 2, maka dia mendapatkan 2/3 harta yang ditinggalkan. Jika anak itu tunggal, maka dia mendapatkan separuh dan kepada masing-masing orang tua 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika si mayat mempunyai anak, tetapi jika si mayat ini tidak mempunyai anak dan hanya seseorang anak perempuan yang saja yang mewarisi dia, maka setelah harta itu ibunya dan kepada masing-masing dari orang tua si mayat 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika si mayat mempunyai anak. Mungkin di sini kalian bisa ngerti? Bu. Ada pertanyaan? Ya, baik, kita lanjut dari poin kedua. Tadi poin pertama itu ketentuan Al-Quran. Ini ahli waris wajib. Dalam Islam ada ahli waris yang wajib menerima bagian waris seperti anak-anaknya atau suami-suaminya dan orang tua. Mereka memiliki hak utama dalam pembagian harta waris. Yang ketiga ini ada pembagian proporsi waris. Dalam bagian setiap ahli waris ditentukan secara jelas dan syariat Islam. Misalnya anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan. Yang keempat, poin keempat ini ketentuan tambahan. Dalam pembagian harta waris itu ada tambahan dari yang mendapatkan warisnya.
Poin selanjutnya, tujuan hukum kewarisan Islam. Tujuan hukum kewarisan Islam mencakup beberapa aspek yang penting dalam konteks agama, sosial, dan ekonomi. Dan juga ada beberapa tujuan utama dari hukum kewarisan Islam. Yang pertama itu keadilan. Yang kedua, perlindungan hak ahli waris. Yang pertama ini keadilan. Keadilan adalah salah satu tujuan utama hukum waris Islam. Yang kedua, perlindungan hak ahli waris. Yang ketiga, pengaturan ekonomi keluarga. Dan keempat, perdayaan perempuan. Peraturan ekonomi keluarga ini hukumnya kewarisan Islam. Islam juga bertujuan untuk mengatur secara efisien ekonomi keluarga setelah kematian seseorang. Keempat ini, pemberdayaan perempuan. Hukum waris Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan dan perdayaan perempuan. Untuk selanjutnya, pertahankan keseimbangan sosial. Dengan memastikan adanya keadilan dalam pembagian harta waris, hukum waris Islam juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Hal ini membantu mencegah terjadinya ketidaksetaraan ekonomi dan konflik sosial yang dapat munculnya akibat ketidakadilan dalam distribusi harta warisan. Selanjutnya ini urgensi hukum kewarisan Islam, yang dimana urgensi hukum kewarisan Islam terletak pada beberapa faktor yang penting dalam konteks agama, sosial, dan ekonomi. Sama dengan tadi, ada beberapa urgensi utama dari hukum kewarisan Islam. Yang pertama itu kepatuhan terhadap ajaran agama. Bagi umat Islam, hukum kewarisan Islam adalah bagian penting dari praktek. Poin kedua, pengaturan keluarga dan hubungan sosial. Poin ketiga ini perlindungan dan kesejahteraan ahli waris. Keempat, perdayaan perempuan. Kelima, pertahankan keseimbangan sosial. Sumber hukum kewarisan Islam. Yang pertama, Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ini tambahan selain dari hadis, terdapat juga sumber tambahan yang digunakan dalam perkembangan hukum kewarisan Islam, termasuk ijma, qiyas. Untuk selanjutnya, asas-asas hukum kewarisan Islam. Asas-asas hukum kewarisan Islam mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengatur pembagian harta waris sesuai dengan ajaran Islam. Ada beberapa asas utama dalam hukum kewarisan Islam. Yang pertama itu keadilan. Yang kedua, ketentuan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, kepentingan ahli waris.